Ini era disrupsi. Waktunya kita berhenti berpikir linear gitu. Tiap waktu ada disrupsi baru gitu ya. Dan karena itu memahami disrupsi ini dalam pendekatan komunitas itu perlu ada gabungan beberapa generasi sekaligus itu, supaya kita memahami ini prosesnya itu loh. Sebab begini, perubahan yang terlalu cepat itu kan secara psikologis membuat kita itu tidak tenang gitu ya. Terlalu banyak ketidakpastian. Dan karena itu tidak semua perubahan yang cepat itu secara otomatis juga nanti akan melahirkan output yang baik. Itu sebabnya kita perlu orang-orang yang bijak gitu. Tapi orang-orang yang bijak di tengah perubahan yang terlalu cepat ini bisa jadi bersikap lamban, karena kadang-kadang orang bijak itu agak susah juga dibedakan dengan penakut. Nah, kelebihan anak-anak muda itu adalah keberaniannya, agresivitasnya. Kita perlu keberanian itu, kita perlu agresivitas seperti itu. Dan orang yang tidak terlalu memikirkan risiko, kita perlu itu gabung dengan kebijaksanaan ini. Kelebihan anak muda adalah justru kebodohannya, karena dia tidak banyak tahu, jadi dia berani. Yang sudah tua karena terlalu banyak benturan, terlalu banyak luka, akhirnya gak berani. Sementara lingkungan kita ini kan terlalu cepat sekali perubahannya itu, dan elemen-elemen perubahan itu tidak bisa kita kendalikan. Coba kita lihat dalam 2 tahun ini apa yang berubah dalam hidup kita itu. Buka mata ini kan termasuk yang menikmati perubahan ini kan. Anda bisa bikin media berbicara kepada audiens yang sangat luas dari kamar kecil di Makassar ya kan. Karena ada platform digital ini kan. Coba kalau kita tidak beradaptasi itu kan. Nah, orang-orang yang tua mungkin tidak bisa beradaptasi, tidak bisa melihat itu. Jadi ini yang saya sebut perubahan yang cepat dan gaduh. Tapi pada waktu yang sama, ketidakpastian itu perlu dihadapi dengan kemantapan hati. Jadi aura orang-orang bijak itu perlu. Makanya menurut saya, navigator dalam perubahan yang kompleks seperti sekarang ini perlu menggabungkan antara kearifan ini di satu sisi, dan di sisi lain itu adalah kemampuan dia menginspirasi orang. Kenapa saya sebut menginspirasi orang? Karena ini waktunya bagi kita untuk menginspirasi dan bukan menggait. Pemimpin yang kita perlukan sekarang bukan turis guide, bukan itu yang kita perlukan. Pemimpin yang kita perlukan sekarang ini yang punya map. Baca di sini, kita punya tujuan ke sini, menuju ke arah sana ada 1000 jalan. Silahkan Anda jalan di arah yang Anda suka. Yang tidak boleh adalah berhenti. Jangan berhenti berjalan. Berjalan terus, dan pilihan jalannya bisa berubah-ubah di tengah jalan, tapi destinasinya sama.